Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini kita berada pada segmen kisah inspiratif. Jadi pada segmen ini biasanya saya menghadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi kita semua. Baik itu dari kisah hidupnya, karya-karyanya, yang intinya ini bisa menjadi sebuah motivasi, pemicu bagi kita untuk juga berkarya. Yang inspirasi lah intinya. Jadi bersama saya saat ini sudah ada salah seorang dosen dari Fakultas Teknik ya, benar? Ya, teknik mesin. Nah, teknik mesin. Jadi kalau di sini memang sebutannya mener di Manado ya khususnya ya, Mener Fikri. Mener Fikri. Ya. Bagaimana kisah Mener Fikri ini hingga bisa meloloskan 3 program kreativitas mahasiswa yang tahun 2001 ya, benar ya? 2021. Oh, 2021 ya. Jadi kan ini menurut saya cukup inspiratif ya, karena untuk ini bisa meloloskan 3. Nah, mungkin ini nanti bisa berbagi ilmu juga bagaimana. Saya nanti terakhir minta tipsnya nanti, benar. Di bagian akhir nanti. Kita di dalam nanti ya. Iya. Silakan, Munir. Mungkin sedikit tentang diri Munir, apakah daerah asal atau mungkin juga pengalamannya sebelumnya sampai sekarang bisa meloloskan 3 PKM ini, Munir. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Munir Romi yang sudah datang di workshop teknik mesin. Iya. Ya, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Pomalingo, STP MSI. Saya S1 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Makassar. Di mana waktu itu saya mengambil jurusan Teknologi Pertanian, bidangnya mekanisasi pertanian atau di nama prodinya di sana Keteknikan Pertanian. Setelah itu saya lulus tahun 2012 dan melanjutkan studi di tahun 2013 melalui beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri dari Kemdikbud. Ya. Jadi saya mengambil jurusan teknik mesin pertanian dan pangan. Di mana, Mas? Di Institut Pertanian Bogor yang sekarang sudah jadi IPB University. Ya. Kemudian setelah itu saya selesai tahun 2016. Itu S2 benar ya? Ya, S2. S2 saya selesai tahun 2016. Saya ditempatkan di Politeknik Gorontalo karena memang ikatan kontrak dari beasiswa harus menjadikan kita calon dosen. Ketika selesai harus jadi dosen dong. Mengabdi di situ ya? Jadi mengabdi di situ selama 2 tahun. Jadi dari 2016 ke 2018, setelah itu ikut CPNS dan akhirnya sudah berada di Unima ini ya sejak 1 Agustus 2019 menjadi dosen di Unima. Terkait dengan kisah PKM ya, jadi boleh dikata PKM ini sudah menjadi mendarah daging karena memang sejak semester 1 di Unhas ya S1 itu saya sudah terlibat dan alhamdulillah sering lolos, tapi ya masalahnya tidak pernah sampai di PIMNAS waktu itu. Tapi setiap tahun memang ada masih di PKM tingkat universitas dan bahkan sampai di nasional. Nasional. Rasa penasaran itu yang saya sangat asa terus biar nanti suatu saat nanti saya bisa membawa atau masuk PIMNAS. Ya, alhamdulillah ketika saya menjadi dosen pertama di Politeknik Gorontalo di tahun 2018, saya berhasil meloloskan 1 sebagai tim. Di Gorontalo ya? Di Gorontalo. Tahun pertama itu dengan mesin pemipil jagung portable, tapi ya karena mungkin belum maksimal tidak bisa masuk PIMNAS. Nanti pada saat tahun kedua terkait mesin pengupas sabut kelapa, saya dengan tim mahasiswa itu alhamdulillah bisa masuk PIMNAS di Bali. Seperti itu. Mungkin ini benar untuk singkatnya sampai di situ dulu. Iya. Nanti kita akan mengenal lebih dekat dengan Mener Fikri ini. Kita nanti akan di dalam ruangan ya, benar? Di dalam ruangan. Siap. Jadi sekarang kita ingin melihat hasil karya yang PKM ini, benar? Ke dalam nanti di dalam gedung workshop ini kita akan lihat sudah sejauh mana hasil kerja atau proses dari PKM 2021 ini, benar ya? Siap. Itu saja, benar ya? Iya. Kita ke dalam, benar? Siap. Baik, pemirsa Naluri Edukasi,
Kita masuk pada alat pertama ya. Jadi alat ini merupakan dinamakan mesin penyangrai kacang kawangkoan berbahan bakar oli bekas berbasis microcontroller. Jadi ini memang khusus potensi lokal yang ada di Minahasa, khususnya di daerah Kawangkoan, yakni kacang Kawangkoan, di mana adik-adik mahasiswa ini membuatnya untuk meringankan beban mitranya yang biasa kacang Kawangkoannya itu disangrai secara manual. Jadi ini ada anggota ketua kelompoknya ya. Silakan dijelaskan dulu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan alat, ini dari tim PKM yang ini berapa orang? Mungkin boleh diperkenalkan juga diri sendiri dengan teman-temannya. Baik, untuk tim kami ini berjumlah 4 orang. Ya. 1 dari fakultas lain. Dan 3 dari fakultas saya sendiri, yaitu fakultas teknik. Iya. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Kaplidama dari jurusan teknik mesin. Iya. Dan fakultas teknik. Dan ini teman saya dari anggota pertama, namanya Alvin Stefandi dari jurusan teknik mesin juga. Iya. Dan ini anggota kedua, yaitu Putu. Dia dari jurusan pendidikan teknik mesin. Oh, iya. Dan yang terakhir, Ini yang diimpor ya? iya, yang dari maksudnya dari fakultas lain. Ini Oh, dari iya. fakultas ekonomi. Dia jurusan akuntansi, namanya Stefani Manggwali. Oke, baik, untuk prosesnya sudah sekitaran 70%, karena di sini penyangrainya sudah kelar dan tungkunya pun juga sudah. Oh, iya. Jadi fungsi tungku ini dia untuk tempat keluarnya api nanti. Jadi olinya itu dari sini. Oh, iya. Dan di sana sebagai untuk mejanya. Oh, iya. Jadi dia itu dari oli ini turun ke sini. Dari sini ada blowernya untuk meniup apinya supaya apinya bisa naik. Oh, iya. Mungkin nanti kita lihat kalau sudah selesai 100% ya benar ya? Wah, fungsinya Iya, siap. seperti apa? Jadi kira-kira dari PKM ini apa pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa ini? Untuk pengalamannya, pertama bisa mengasah ide kreativitas mahasiswa. Ya. Terus yang kedua, bisa menambah pengalaman dalam pembuatan suatu produk atau mesin. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan sesuai janji PR3, bisa menyelesaikan skripsi kalau lolos ke Pimnas atau untuk perlombaan nasionalnya nanti. Jadi kalau untuk kebergunaannya bagi masyarakat, sejauh mana kira-kira alat ini? Untuk kegunaannya untuk masyarakat, Ya. yang pertama bisa meringankan. Dari yang pertama cuma untuk manual proses penyangrainya, sekarang sudah bisa otomatis atau lebih enak. Jadi sisa kasih masuk kacangnya lewat drum ini. Iya. Terus dia nanti sisa tunggu pas masaknya baru dia kasih keluar. Jadi dia sudah tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja lah begitu. Beraktivitas yang lain lah dia. Oh, iya. Kita beraktivitas yang lain. Ini ya efisiensi juga ya. Iya. Efisiensi waktu, tenaga juga. Iya Pak, Ya. gitu. Kira-kira ini untuk tips bagi teman-teman mahasiswa di luar sana, perlu nggak sih ikut PKM itu? Untuk tips teman-teman, saya sarankan untuk ikut. Atau mungkin ada tambahan yang lain? Kenapa penting kita mengikuti kegiatan PKM ini? Dan kita mengikuti PKM, timbul inovasi-inovasi bahwa lebih semangat kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini. Mungkin dari saya cuma itu, mungkin rekan saya pas. Nah, oke, terima kasih ya. Iya. Ya. Juali, mau di sini masih makin dekat. Makin dekat supaya dalam mulia. Supaya di sini lebih luas kasnya. Melalui edukasi, alam takkan menjadi guru.